Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani bidin azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua dari pembahasan At-Takhwif minan Nar karya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya beliau menerangkan kepada kita tentang sifat-sifat dari neraka. Beliau mengatakan qala sijru jahannam wa tas'iruha, luapan api neraka dan juga menyalanya api neraka. Yani ikhwani bidin azakumullah, beliau akan membawakan riwayat bagaimana luapan dan nyalanya api neraka ini adalah disebabkan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam riwayat yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khalaqallahu an-nara arsala ila Jibril faqala lah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala arsala ila Jibril faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala lah, kemudian Allah perintahkan, idhab fanzur ilaiha, wahai Jibril, pergilah dan lihatlah ke dalam neraka Jahannam. Wa ila ma'adattu li ahliha, dan apa-apa yang telah aku persiapkan untuk penghuninya. Maka disebutkan ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril, fanadhara fiha fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dan, maka malaikat Jibril melihat di dalamnya, ternyata di sana penghuni-penghuni neraka saling bertumpuk antara satu dengan yang lainnya. Faraja'a, kemudian Jibril pun kembali dan mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, wa izzatuk la yadkhuluha ahadun sami'a biha fa amara biha fa khiftu bisyahawat fa khiffat bisyahawat. Malaikat Jibril mengatakan, dan demi kemuliaan Engkau wahai Allah, sungguh tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam api neraka ketika dia melihat bagaimana dahsyatnya azab tersebut. Fa amara biha fa khiffat bisyahawat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya Jahannam ini adalah tempat dari tempat yang seorang khifat bisyahawat, yang seorang senantiasa mendahulukan syahwatnya, yang seorang senantiasa mengedepankan syahwat hawa nafsunya. Tsumma qala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha wa ila ma'adattu li ahliha. Sekarang pergilah engkau ke neraka Jahannam dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan bagi penghuninya. Maka malaikat Jibril zahaba fanadhara, pergi dan melihat, wa raja'a faqala, kemudian kembali dan mengatakan, wa izzatuk laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Dan demi kemuliaan Engkau wahai Allah, sungguh apa yang aku telah lihat dan apa saja yang telah Engkau persiapkan bagi penghuninya,
sungguh hal yang demikian ini telah membuat aku khawatir, membuat aku takut. Alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Sungguh tidak ada seorang pun yang akan selamat ketika dia telah masuk ke dalam api neraka. Ikhwani bidin azzakumullah, perhatikanlah di dalam riwayat yang dikeluarkan tadi oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Abu Daud di dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan apa saja dari bencana dan malapetaka untuk penghuni neraka tersebut karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dari Samurah ibn Jundub kemudian dalam riwayat yang berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna malakaini atayahu fil manam fadzakara ru'ya tawilatan wa fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bermimpi dan bertemu dengan dua malaikat. Maka disebutkan cerita yang sangat panjang tentang mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dua malaikat tersebut. Nabi menceritakan, "Fantalaqtu fa'ataina 'ala rajulin karabihil mir'at kakrahu ma anta ra'ahu." Maka aku pun diajak oleh dua malaikat tersebut. Aku menemui seorang yang dalam keadaan payah, dan aku sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat tidak suka melihatnya, sebagaimana engkau pun mesti tidak suka melihatnya. Fa idza huwa 'inda narin yahushuha wa yas'a haulaha. Di mana orang ini, ikhwani bidin azakumullah, dia berada di tepi neraka, dia dikelilingi oleh api neraka, wa yas'a haulaha, dan api tersebut itu berupaya untuk menjilatnya. Qala qultu ma hadza. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya bertanya kepada kedua malaikat, ma hadza, siapakah orang ini? Qala li intalik intalik. Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, ayo pergi, kita lihat yang lainnya. Maka di akhir hadis disebutkan, fa amma ar-rajul, adapun orang tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam, fa amma ar-rajulu al-karbah al-mir'ah alladhi 'inda an-nar yakhushuha wa yas'a haulaha fa innahu maliku khazinin nar." Adapun seorang yang aku sangat tidak suka melihatnya, dan orang tadi berada di tepi neraka, yahushuha, dikelilingi oleh api neraka, wa yas'a haulaha, dan api neraka tersebut berupaya untuk mengenai orang tadi. Ternyata ikhwani bidin azakumullah, fa innahu malikun khazidun nar, sesungguhnya dia adalah penjaga api neraka yang dikelilingi dari api neraka, dan api neraka tersebut pun berupaya untuk mengenai dari khazinin nar, penjaga neraka tersebut. Ikhwani bidin azzakumullah, diriwayatkan dari Samurah ibn Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara al-hadits bitulihi. Kemudian Nabi menyebutkan hadis dengan panjang lebar dalam mimpinya. Qala fara'aitu syajaratan law istama'a tahtaha khalqun katsirun la'adhallahum. Aku melihat sebuah pohon yang seandainya kalau berkumpul semua orang di bawah pohon tersebut, pohon ini bisa memberikan naungan karena begitu besarnya pohon tadi. Wa tahtaha rajulani ahaduhuma yuqidun nara wal akharu yahtatibu al-hatab. Namun di bawah pohon tadi ada dua orang, yang satu menyalakan api, sedangkan yang satunya mencari dari bahan atau mencari dari kayu bakar agar api tersebut semakin besar. Maka di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, farajulani alladzani raaitu tahta syajarah, maka dua orang
yang aku lihat di bawah pohon besar tadi? Qala malaka jahannam, keduanya adalah malaikat penjaga api neraka. Yahmuna fiha li'a'da'illah yaumal qiyamah. Keduanya berupaya untuk menyalakan api neraka untuk diberikan kepada musuh-musuh Allah pada hari kiamat kelak. Ikhwani bidin azakumullah, kita perhatikan di dalam hadis ini dan hadis sebelumnya bagaimana nyalanya dan juga luapan api neraka tersebut. Naam, disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Semakin hamba-hamba tadi yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, mereka dalam keadaan kufur, mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa mereka begitu banyaknya, maka malaikat semakin berupaya untuk menyalakan dan meluapkan api neraka ini begitu besarnya untuk para penghuni-penghuni tadi. Ikhwani bidin azakumullah, juga diriwayatkan dari Amr ibni Abasah dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, salli salat as-subhi thumma qsur 'anis salah hatta tatlu asy-syamsu wa tartafi'. Salatlah kalian dari salat subuh, thumma qsur 'anis salah, kemudian tahanlah kalian dari melaksanakan salat ketika telah terbitnya matahari. Fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan, karena ketika itu dua tanduk, karena ketika itu matahari terbit, maka muncullah dua tanduk syaitan. Wa hina idin yasjudu laha al-kuffar, maka di waktu itulah orang-orang kafir mereka melaksanakan ibadahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, thumma salli fa inna as-salatal mashhuda mahdura hatta yastakilla dhil biramh thumma qsur 'anis salah. Kemudian lakukanlah salat, yakni lakukanlah dari salat. Karena sesungguhnya salat, yakni salat zuhur adalah sesuatu yang masyhudah, sesuatu yang disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat-malaikat. Kemudian tsumma qsur 'anis shalah, kemudian tahanlah dari salat, artinya menjelang waktu asar, menjelang datangnya salat asar. Ini adalah waktu-waktu yang tidak disebutkan di dalam riwayat-riwayat adanya salat-salat dari salat-salat rawatib. Ikhwani bidina azakumullahu jami'an. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu hina idzin tusajjiru jahannam fa idza aqalla al-fayyu fasalli. Taib. Karena di waktu siang, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyalakan api jahannam fa idza aqalla al-fayyu, dan apabila bayangan sudah mulai hilang, artinya mendekati waktu asar, maka salatlah kalian dari salat asar. Ikhwani bidina azakumullahu jami'an. Di dalam riwayat yang disebutkan tadi, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, menunjukkan kepada kita, ikhwani bidina azakumullah, bahwa teriknya matahari, panasnya waktu siang, disitulah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menyalakan api jahannam. Makanya di dalam riwayat yang berikutnya disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza shtadda al-harru fa'abridu bis-shalah. Apabila waktu siang, waktu zuhur, terlalu panas, fa'abridu bis-shalah, maka carilah atau laksanakanlah salat ketika waktu siang tersebut sudah semakin tidak panas. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, karena sesungguhnya panasnya waktu siang, panasnya di waktu siang, panasnya terik matahari, itu merupakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tiupan
min faihi jahannam, dari tiupan jahannam yang menghembus dan kita rasakan begitu panasnya. Naam, waktu siang, begitu panasnya waktu-waktu di siang hari. Maka itu semuanya adalah hembusan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua sahihnya, yang menunjukkan dan menguatkan bagaimana waktu siang, bagaimana waktu teriknya matahari adalah merupakan tiupan atau hembusan jahannam. Waliyadu billah. Apabila hembusan yang kita rasakan begitu panasnya, maka bagaimana kita tidak bisa bayangkan api-api yang bergejolak, api-api yang menyala, api-api yang besar, dan juga bara-bara api di dalamnya. Naam, tentunya seorang tidak bisa membayangkan begitu dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Ikhwani bidin azakumullahu jami'an. Kemudian dalam bab selanjutnya beliau menerangkan, qala sijru jahannam bi khataya bani Adam wa ghadaballahu alaihim wa ghadiballahu alaihim ba'da duhuliha, bahwa letupan jahannam itu disebabkan dari kesalahan-kesalahan Bani Adam, dan Allah Subhanahu wa taala akan murka bagi seorang hamba ketika mereka telah masuk ke dalam neraka jahannam. Waliyadu billah. Ikhwani bidin azakumullah, Allah telah menyebutkan di dalam surat Takwir ayat ke-12 sampai ke-14, wa idzal jahimu su'irat, dan ketika jahannam, api-api jahannam ini dinyalakan, wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat, maka seorang dia akan mengetahui apa saja yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Maka ditafsirkan oleh Al-Imam Az-Zajjad rahimallahu taala, su'irat dinyalakan maksudnya adalah auqadat marratan ba'da marrah, yakni dinyalakan kemudian dimatikan, kemudian dinyalakan, kemudian dimatikan. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah rahimallahu taala, wa idzal jahimu su'irat, dan ketika jahannam dinyalakan, auqadat, maksudnya kata Imam Qatadah rahimallahu taala, yakni dinyalakan yang sebelumnya hampir redup kemudian dinyalakan kembali. Ikhwani bidin azakumullah, maka Imam Ibn Rajab beliau memahami dari ayat-ayat tadi dan mengatakan bahwa wa hadza yaqtadi anna tas'ira jahannam haitsu su'irat innama su'irat bi khataya bani Adam. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya dinyalakan jahanam itu adalah karena dosa-dosa Bani Adam yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jahanam tersebut. Ya. Dilemparkan satu orang atau dilemparkan sekian orang yang mereka dahulunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jahanam dinyalakan. Kemudian letupan jahanam ini ya begitu hebatnya, begitu besarnya karena dosa-dosa Bani Adam yang tadi dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Fatazdadu jahannam hina idzin talahuban wa tas'uran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyalakan dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, tazdadu jahannam hina idzin talahuban wa tas'uran wa tas'uran. Maka api jahannam begitu hebatnya, begitu berlahap-lahapnya, naam, di dalam membakar dan membinasakan bagi penghuninya. Wa hadza kama anna bina'ad dur jannah garsul ashjar yahsul bi amali bani Adam as-salihah. Sebagaimana ikhwani bidin azakumullah, rumah-rumah, istana-istana yang ada di surga, dan juga bagaimana pohon-pohon, semua itu didapatkan ikhwani bidin azakumullah dengan amalan-amalan salih yang dilakukan oleh seorang Bani Adam, minaz-zakari wa ghairihi, minaz-zikri wa ghairihi, dari berzikir dan lain sebagainya, dari amalan-amalan salih. Ya, sebagaimana di dalam surga
Allah memberikan pohon, Allah memberikan istana, Allah memberikan rumah yang megah bagi seorang hamba karena amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka seorang hamba ketika dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka letupan jahanam ini akan semakin membesar dan akan semakin membinasakan dia. Ikhwani bidin azakumullah, wa kadzalika husnu ma fiha min az-zawjat wa ghairihinna yatazayadu bi tahsinil a'mali as-salihah. Begitu juga kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala, seorang dia mendapatkan pasangan di dalam surga, seorang bertemu dengan istrinya, seorang bertemu dengan keluarganya, dan bertemu dengan yang lainnya, yatazayyadu bitahsinil a'mal, itu semua akan bertambah, itu semua dia akan dapatkan bitahsinil a'mal as-salihah, yakni dengan amalan salih yang dia lakukan. Dia bertemu dengan keluarganya, dia bertemu dengan anak-anaknya, dia bertemu dengan teman-teman yang baik, maka itu semua ikhwani fillah azakumullah disesuaikan dengan amalan-amalan salih yang dahulu dia lakukan. Fakadzalika jahannam tusairu wa tazdadu alatal adzab fiha bikasrati dzunub bani Adam. Maka begitu pula lah jahannam, semakin banyak letupan ini, semakin besar letupan tadi dan semakin bertambah disebabkan karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Wa ghadiba ar-rabbu ta'ala alaihim, dan murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Na'udzubillah min ghadabillah wa minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka Allah, dan juga kita berlindung dari api neraka. Wa ma qaruba ilaiha min qaulin wa amalin bimannihi wa karamih, dan apa-apa saja yang mendekatkan kita kepada neraka, baik dari ucapan dan perbuatan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurahannya dan juga dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 6. Ikhwani bidin azakumullah, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-97. Qala Allah taala, Allah mengatakan wa may yahdillahu fahuwal muhtadi, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka sesungguhnya dia adalah seorang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi, maka barang siapa yang disesatkan, dia tidak akan mendapatkan penolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukma, dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat ala wujuhihim, dari wajah-wajah mereka, dengan wajah-wajah mereka, ala wujuhihim umyan wa bukma, dalam keadaan mereka buta, dalam keadaan mereka tuli, dalam keadaan mereka tidak bisa berbicara. Ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, dan ketika ikhwani bidina azakumullah mereka dilemparkan, mereka dimasukkan ke dalam jahannam tersebut, zidnahum sa'ira, maka kami tambahkan letupan tersebut, maka kami tambahkan nyala api neraka tersebut kepada hamba tadi. Ikhwani bidina azakumullahu jami'an, perhatikanlah apa yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-97. Seorang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tidak bisa mendengar. 6. Kemudian tempat kembali mereka jahannam, dan ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zidnahum sa'ira, kita tambahkan dari letupan jahanam tersebut kepada hamba tadi. Waliyadzubillah. Ikhwani bidin azakumullah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah, qala khabat an-nar idza sakana lahbuha falahbu yaskun wal jamru ya'mal. Maka ini dimaksudkan dengan khabat, kullama khabat zidnahum sa'ira. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimallahu taala,
yakni ketika api jahanam ini sudah mulai redup, sudah mulai padam. Naam, artinya gejolak tersebut sudah mulai padam. Naam, wal jamru ya'mal, dan bara api ini dia akan bergejolak. Ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penduduk-penduduk neraka yang api-api tadi hampir redup, maka bara api ini dia akan bergejolak dan letupan-letupan tersebut semakin besar karena penghuni-penghuni tadi telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jahannam. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan khabat zidnahum sa'ira, yakni maksudnya adalah jahannam tersebut akan membinasakan mereka. Naam. Fa idza saru fahman wa lam tajidi an-nara syai'an ta'kuluhu a'bada khalqahum khalqan jadidan fata'udu liaklihim. Ketika ikhwani bidin azakumullah penduduk neraka ini mereka sudah dalam keadaan hangus, mereka sudah dalam keadaan terbakar. Walam tajid an-nar, dan api tersebut dalam keadaan redup. Ta'kuluhu a'bad khalqahum khalqan jadida. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tadi yang sudah dalam keadaan hangus, Allah jadikan seperti semula, kemudian dibakar lagi, kemudian hangus lagi, terus demikian. Hal tersebut berulang-ulang terjadi pada seorang hamba. Waliyadzu billah. Ikhwani bidina azakumullah. Kemudian ditafsirkan zidnahum sa'ira ay naran tasta'iru wa tatalahhab. yakni neraka itu akan bernyala, api neraka itu bernyala dan akan membakar pada seorang hamba tadi. 6. Ikhwani bidina azakumullah, ini semua menunjukkan kepada kita dari keterangan Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala bahwa letupan atau nyalanya api neraka ini disesuaikan dengan amalan-amalan yang kita lakukan dahulu di dunia. Semakin seorang waliyadzubillah dia menentang, dia bermaksiat kepada Allah, maka letupan-letupan ini semakin besar dan akan membinasakan seorang hamba. Waliyadzubillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari pelindungannya dari api neraka, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.